Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Hari Oktavianto sebagai dosen pengampu pada praktikum pengolahan citra. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek praktikum pengolahan citra yang telah kami buat yang berjudul NSP Exterminator. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang, di mana Yohanes Dimas Tirta Triwijaksono sebagai ketua tim, kemudian Rizky Beni Arvin Gunawan sebagai anggota, kemudian saya sendiri juga sebagai anggota. Pada game NSP Exterminator ini nantinya akan menggunakan library media pipe hand yang digunakan untuk eh, mendeteksi tangan baik dalam keadaan close maupun open seperti yang kita lihat di sini, di mana saat tangan mengepal maka akan terdeteksi close, kemudian saat tangan terbuka maka akan terdeteksi open. Nantinya pada game terdapat dua objek yang digunakan yang nantinya akan eh, berpengaruh pada nilai skor, di mana untuk objek nilai bagus adalah NSP, kemudian objek nilai jelek adalah A+. Objek nilai bagus dan jelek nantinya akan berpengaruh pada skor di sini apakah bertambah maupun berkurang. Jadi untuk gamenya sendiri saat tangan dalam kondisi close, kemudian untuk gambar tangan di sini, sebelumnya untuk gambar tangan di sini nantinya akan mengikuti pergerakan tangan pada hasil pendeteksian menggunakan library media pipe hand di sini, di mana nantinya titik yang akan disamakan dari library media pipe hand dengan gambar tangan di sini merupakan titik tengah atau titik 9 yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Jadi saat tangan nantinya terdeteksi close, kemudian untuk gambar tangan di sini berbenturan dengan objek nilai bagus, dalam hal ini adalah NSP, maka skor akan bertambah. Kemudian saat tangan dalam kondisi mengepal atau close, kemudian gambar tangan di sini eh, berbenturan dengan objek nilai jelek, dalam hal ini adalah A+, maka eh, skor akan berkurang. Untuk skor eh, untuk skornya sendiri akan bertambah saat gambar tangan di sini berbenturan dengan NSP, karena sesuai dengan eh, judul dari game ini adalah pembahas NSP. Kemudian untuk gambar tangan di sini nantinya normalnya adalah seperti ini. Jadi ketika gambar dalam kondisi open, tangan dalam kondisi open, maka gambar tangan akan seperti ini. Kemudian saat pendeteksian mengepal atau close, maka gambar tangan akan sedikit mengecil. Berikut ini adalah penjelasan mengenai media pipe hand, di mana eh, media pipe hand merupakan library yang dibuat oleh Google untuk pendeteksian tangan dan jari. Untuk metode yang digunakan adalah single Untuk metode yang digunakan adalah SSD atau single shoot detector dan regresi linear, di mana pada SSD di sini digunakan untuk mendeteksi telapak tangan. Kemudian untuk regresi linear nantinya digunakan untuk memprediksi atau membuat 21 landmark pada telapak tangan yang sebelumnya telah terdeteksi menggunakan SSD. Kemudian cara kerja library media pipe hand pada game nantinya, sebelumnya untuk pada Pygame sendiri, untuk titik koordinat XY 0,0-nya berada pada kiri atas, sehingga untuk X ke kanan adalah sumbu positif X, kemudian Y positif adalah ke bawah. Kemudian untuk mendeteksi apakah eh, tangan dalam keadaan mengepal atau terbuka, itu di sini kami menggunakan titik 12 dan 9, menggunakan landmark 12 dan 9 nantinya saat Y1, nilai koordinat Y1 pada titik 12 lebih besar daripada Y pada landmark ke 9, maka akan terdeteksi close. Kemudian saat kondisi normal, yaitu Y1 Y1 kurang dari Y, maka akan terdeteksi open. Mungkin selanjutnya akan saya demokan pada slide selanjutnya. Dan ini adalah hasil filter
sebelum terhubung ke game hanya menggunakan library media PepHand. Langsung saja saya demokan. Jadi ini adalah program untuk detection tangan menggunakan library media PepHand, di mana pada program ini juga menggunakan library OpenCV dan Pygame untuk membuat lingkaran pada tampilan nantinya. Kemudian untuk parameter pada library ini terdapat min detection confidence. Di sini merupakan threshold untuk pendeteksian telapak tangan. Kemudian untuk min tracking di sini merupakan threshold untuk kemampuan untuk menggambar 21 landmark setelah pendeteksian tangan sebelumnya. Pendeteksian telapak tangan sebelumnya. Kemudian di sini untuk programnya sendiri nantinya nilai landmark pada titik 9, nilai XY-nya akan dimasukkan pada variabel XY, kemudian nilai XY pada landmark ke-12 juga akan dimasukkan pada nilai X1 dan Y1. Kemudian di sini merupakan program untuk membuat lingkaran pada titik landmark ke-9 dan 12. Dan untuk kondisi saat Y1 dan lebih dari Y, maka tampilan status close akan ditampilkan pada layar. Kemudian sebaliknya ketika Y1 kurang dari Y, maka akan ditampilkan status open. Langsung saja saya demokan. Jadi untuk kondisi awalnya adalah seperti ini, ketika telapak tangan dalam kondisi terbuka, maka status di sini akan open, di mana untuk titik 9 adalah landmark 9 adalah di sini yang hijau ini, kemudian untuk titik landmark 12 adalah ini. Jadi ketika Y1 lebih dari Y, maka status akan berubah menjadi close, kemudian ketika terbuka menjadi open. Oke, selanjutnya untuk integrasi antara filter dengan game akan dijelaskan oleh saudara Ben. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme game NSP Exterminator ini yang ada beberapa objek di dalamnya selain hand yang sudah dijelaskan partner saya sebelumnya yang bisa tracking. Nah, diantaranya adalah objek NSP dan objek A+, di mana A+ ini adalah objek pengumpul poin ya, nilainya bagus dan akan menambahkan skor yang ada di game ini. Kemudian ada objek NSP yang nilainya jelek akan mempengaruhi skor juga ya, memperburuk skor. Kemudian di sini ada mekanisme lagi yang mana kalau semakin lama gamenya berjalan maka objek NSP-nya akan semakin banyak dan akan mempersulit permainan. Nah, ini ada penjelasan untuk bagaimanakah objek ini di-generate ya. Jadi ada beberapa variabel gitu ya. Yang di kiri ini adalah penjelasan mengenai arah dan kecepatan objek terbang gitu ya. Dan setiap objek ini juga mempunyai speed yang berbeda-beda. Yang mana itu akan mempengaruhi juga dari segi gameplay yang semakin mempersulit permainan. Kemudian di sini di kanan dijelaskan ada variabel posisi dan ukuran. Jadi juga di-generate secara tidak urut ya. Jadi tidak urut, jadi secara acak gitu ya. Posisi dan ukuran objek yang bersangkutan gitu. Jadi ada yang besar dan ada yang kecil. Dan itu juga akan menambah esensi dari gameplay. Nah, kemudian di sini ada hand tracking seperti yang sudah dijelaskan partner saya sebelumnya. Jadi di sini menggunakan landmarks ya. Jadi MediaPipe menyediakan library hand. Maksud saya menyediakan file repository GitHub berupa program untuk deteksi hands
yang ada landmarknya. Di sini kita menggunakan landmark 9 dan 12, mana sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau apa namanya, close seperti apa gitu ya, di bawah ya, landmark 12 di bawah 9, dan ketika open akan di atas ya. Nah, kemudian di sini juga ada rectangle yang akan diinisialisasi yang berupa kotak ya. Kotak di sini berfungsi untuk apa ya? Berfungsi untuk nantinya apakah dia bisa dideteksi, apakah ini sudah bisa cukup untuk dikatakan menceblek objeknya atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau overlapping ataupun menyentuh ataupun hanya menyentuh menyentuh setidaknya beberapa piksel gitu ya. Nah, itu sudah bisa dikatakan menceblek objeknya. Namun apabila cuma sejajar gitu ya, tidak menyentuh, bahkan tidak overlapping, maka eh, tidak bisa dikatakan apa namanya, sudah terceblek gitu ya, sudah terceblek gitu ya objeknya. Nah, sini yang digunakan adalah landmark 9 sebagai pusatnya. Kemudian ini ada deteksi benturan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi ada kita apabila benturannya ataupun apa namanya, ceblekannya itu di objek yang bagus, maka dia akan mempengaruhi dan mengeksekusi nilai skor ya, menambah nilai skor. Dan sebaliknya untuk objek yang bernilai jelek. Nah, di sini sama yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalnya overlapping atau menyentuh, dia akan bisa terceblek, dan apabila tidak menyentuh atau cuma sejajar gitu ya, nah itu belum bisa dikatakan terbentur gitu atau terceblek gitu. Dah, dari saya mungkin cukup. Ini akan ada video demo dari rekan saya. Ya, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan dari game yang dibuat oleh kelompok kami. Jadi di sini dapat dilihat ada beberapa program yang berbeda. Jadi beberapa program ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri, tetapi untuk menjalankan dari gamenya sendiri itu melalui main.py ini. Lalu jika main.py ini dijalankan, maka nantinya akan membuka membuka tampilan dari menu game kami. Jadi game kami bernama NSP Exterminator. Jadi ketika di start ini nanti juga akan menampilkan layar dari OpenCV untuk memperlihatkan dari tracking tangan. Jadi jika kita start, maka tampilan dari OpenCV akan tampil. Jadi jika kita mengangkat tangan, maka nantinya hasil tracking dari tangan akan muncul seperti demikian. Nah, ini juga trackingnya juga berjalan di game. Jadi ketika kita menutup tangan, maka akan memukul. Jadi jika yang dipukul adalah NSP, maka nilai kita akan bertambah. Tapi jika kita memukul nilai A+, maka kita akan mendapat suara seperti itu, dan nilainya juga akan berkurang. Ya, jadi ketika waktu habis, maka skornya yang didapat adalah 8. Jika kita klik continue, maka akan kembali ke menu utama. Lalu jika kita klik quit, maka game ini akan keluar dan menutup semua window dari Pygame dan OpenCV. Jadi demikian dari demonstrasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.